surat Al-Maidah ayat 106 dan 107. Bapak Ibu, ayat ini panjang, tapi ada beberapa poin yang insya Allah akan kita kerucutkan. Yang pertama adalah masalah wasiat. Jadi di ayat ini ketika ada orang yang menghadapi kematian, ya, jadi orang menghadapi kematian itu sesungguhnya tidak tahu, tapi manusia kan punya ilmu tanda. Jadi dalam Quran itu ada namanya orang-orang disebut mutawassimin. Inna fi dzalika laayatil lil mutawassimin. Lah mutawassim itu adalah orang yang cerdas membaca tanda. Nah, orang yang cerdas membaca tanda. Nah, tanda itu kan banyak Bapak Ibu. Tentu ilmu-ilmu dhahir sudah banyak yang memberi panduan kepada kita. Kalau umpamanya mendung, tanda hujan. Nah, itu membaca tanda. Kalau pohon ini kok sudah keropos, berarti tanda-tanda akan tumbang. Itu namanya tanda Bapak Ibu. Nah, yang dohir-dohir dipahami tanpa ilmu itu ada sebagian. Tapi ada tanda-tanda yang susah dipahami kecuali oleh orang yang ahli membaca tanda. Nah, termasuk diantaranya adalah tanda-tanda kematian, mendekati wafat. Oleh karena itu Bapak Ibu, ayat ini dan ayat lain ada itu cerita Nabi Yakub di surat Al-Baqarah. Idh hadara Ya'qubal maut. Ingat ketika Nabi Yakub menghadapi atau mendekati kematian. Terus kemudian beliau mengumpulkan anak cucunya. Faqala libanihi ma ta'buduna min ba'di, wahai anak cucuku, apa yang akan kamu sembah sesudah aku. Nah, ini Nabi Yakub ngundang anak-anaknya, kemudian diberikan wasiat. Wasiatnya berupa pertanyaan, apa yang kalian sembah sesudah saya mati. Kemudian anak-anaknya menjawab, na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahima wa Ismaila wa Ishaqa ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Jadi ini cerita-cerita tentang hadarul maut, ya, mendekati kematian. Nah, bagi orang-orang yang punya kecerdasan membaca tanda, maka dia akan tahu sebentar lagi saya akan mati. Nah, saya akan mati. Sebentar lagi saya akan meninggal. Nah, mungkin orang-orang seperti ini tahu. Maka bagi yang tahu kondisi hadar ahadakumul maut, dianjurkan bagi mereka yang punya harta untuk wasiat harta. Ketika Anda menghadapi kematian dan Anda punya harta, maka dianjurkan bagi Anda untuk berwasiat harta. Makanya saya pernah sampaikan di majelis ini, insya Allah pada kesempatan-kesempatan yang lalu, kalau kita punya harta, ya kita kan tidak pandai membaca tanda-tanda mati. Kapan kita mati? Wallahu a'lam. Seminggu, setahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun yang akan datang, wallahu a'lam. Kita tidak pernah tahu. Dan kita bukan manusia yang pintar baca tanda. Daripada ribut, kesulitan, maka lebih baik mulai sekarang kita wasiat. Jadi sebenarnya yang namanya wasiat ya kita punya harta, kita tahu akan menghadapi mati. Cuma masalahnya kita tidak tahu. Saiki sehat, besok mati siapa tahu. Sekarang sehat bugar, besok meninggal, dapat info
si fulan meninggal karena ini, bisa jadi kita tidak pernah tahu. Lah artinya kalau kita meninggal model kayak gitu, kemungkinan besar kan kita tidak berwasiat. Kemungkinan begitu. Nah, daripada kita tidak berwasiat padahal kita punya harta, maka lebih baik wasiat mulai saat ini. Nah, ini yang dilakukan oleh Sayyidina Umar bin Khattab ketika beliau menulis wasiatnya di bawah bantal. Itu cerita tentang Umar bin Khattab. Karena beliau nyadar, saya tidak tahu. Saya mau mati kapan saya tidak tahu. Tidak punya informasinya. Walaupun nanti akhirnya Umar bin Khattab kan meninggal karena dibunuh. Ya, karena dibunuh, proses antara dilukai sampai dibunuh kan ada beberapa waktu. Tapi beliau sudah nyadar bahwa memang sebentar lagi beliau akan meninggal. Oke. Jadi intinya Bapak Ibu, ayat ini yang pertama membicarakan tentang wasiat. Oke. Nah, idealnya sekarang kalau kita mau wasiat, maka carilah 2 orang saksi yang adil. 2 saksi yang adil. Dalam madhab kita itu bukan syarat sah wasiat, tetapi ini menjadi keutamaan dan kebaikan ketika orang wasiat. Kalau ada orang wasiat tanpa saksi, apakah sah menurut madhab Syafi'i? Para ulama menyebutkan sah. Jadi apabila ada yang wasiat tanpa adanya 2 orang saksi, asal memang bisa membuktikan bahwa itu benar. Ya macam-macam, mungkin sekarang tertulis mungkin, atau rekaman, atau apalah yang sekarang bisa membuktikan bahwa wasiat itu benar adanya. Jadi 2 orang saksi dalam konteks madhab kita itu tidak menjadi syarat atau rukun wasiat. Artinya wasiat tanpa saksi boleh. Cuma kurang utama, baiknya wasiat itu dengan saksi. Kemudian wasiat itu kalau urusan harta tidak boleh pada ahli waris. Jadi wasiat pada ahli waris itu batal. Saya berkali-kali menyampaikan di majelis ini. Umpamanya ada si fulan, dia punya anak 3, laki, perempuan, umpamanya. Terus kemudian dia wasiat pada anaknya ini. Saya wasiat kepada kalian, ya ini anak 3. Sesuk nek bapak mati, bondo A kanggo sing gede, nilainya 1 miliar umpamanya. Bondo B kanggo sing tengahan, nilainya 1 miliar. Bondo C kanggo sing terakhir, nilainya 1 miliar. Laki, perempuan. Ucapane ngeten, sesuk nek bapak mati, bapak pesen yo, iki kanggo si fulan, iki kanggo si fulan, iki kanggo si fulan. Sementara 3 tersebut adalah anak kandung dia, anak asli. Ketika bapaknya meninggal, ini akhirnya kan iki ngestokake dawuhe bapak, wong bapak niku wis pesen, berarti iki wasiat, maka wasiat harus kita lakukan. Padahal kita tahu ini wasiat urusan harta. Nek wasiat urusan harta tidak boleh dipraktikkan. Bapak Ibu, wasiat urusan harta kepada ahli waris yang otomatis nanti menggugurkan hukum waris, maka wasiat itu batal, tidak bisa dilakukan. Karena ini masih sering terjadi, jadi harus kita ulang-ulang. Wasiat kepada ahli waris batal kalau berupa harta. Kalau berupa harta. Lah kok batal ya? Kenapa Pak? Kan ngoten. Nah, karena nanti begitu mati itu menjadi harta waris. Wasiat yang tidak batal adalah wasiat kepada non ahli waris.
kepada sanak, kerabat, tetangga, saudara, bukan saudara, bukan. Orang lain yang kita kenal, orang yang kita simpati kepadanya, orang yang kita senang kepadanya, wasiat boleh. Yang penting tidak ada hak waris atas orang tersebut. Jadi wasiat begitu. Makanya kita jangan terkontaminasi pemikiran begini, wasiat kudu dilakoni. Loh wasiat model apa dulu? Wasiat model apa dulu? Kita harus membedakan wasiat ini wajib dilakukan, wasiat ini boleh dilakukan, wasiat ini makruh dilakukan, wasiat ini tidak boleh dilakukan. Tergantung kondisinya seperti apa. Jadi dipilah-pilih, oh ini wajib saya lakukan. Nah, justru kalau wasiat ini kepada orang lain, hak ahli waris berkurang. Umpamanya ya, ini contoh, si A ini punya uang 100 juta. Dia punya istri, punya anak, sebelum mati dia sempat berwasiat. Nanti kalau saya meninggal, harta saya senilai 100 juta ini, 20 juta saya wasiatkan untuk diberikan kepada si X. Umpamanya kalimatnya begitu. Anaknya tahu, istrinya tahu. Beneran, seminggu lagi orang tua ini meninggal. Dihitung-hitung ini ada 100 juta, gimana ini? Kita bagi aja ya, wasiatnya tidak usah dilaksanakan. Dosa. Yang begini ini justru wajib dilaksanakan. Yang 20 juta berarti harus diberikan kepada si X. Lah yang 80 juta baru dihitung sebagai harta warisan yang dibagi untuk istrinya dapat 1/8, anaknya sisanya. Beda ya Bapak Ibu. Kalau wasiat untuk ahli waris batal, wasiat untuk non ahli waris tidak batal, wajib dipraktikkan, wajib dilakukan. Tetapi apabila wasiatnya melebihi 1/3 dari jumlah aset yang dimiliki mayit, maka wasiatnya batal yang di atas 1/3. Jadi umpamanya 100 juta, dia kok wasiatnya 40 juta, 1/3-nya berapa? Nah, dihitung kan? 1/3-nya 33,3 juta. Padahal dia mengatakan 40 juta. Apa batal seluruh wasiatnya? Betul. Yang batal adalah angka 40 juta dikurangi 33,3. Berarti 6,66 juta itu yang batal menjadi hak waris ahli waris. Ini wasiat Bapak Ibu. Syahadatu bainikum idza hadara ahadakum maut hinal wasiyati thnani dawa adli minkum. Cari saksi yang adil. Cari saksi yang adil. Jangan saksi sembarang saksi, tapi cari saksi yang adil. Lah kalau tidak ada gimana? Saksinya tidak adil atau tidak ada, maka boleh mengambil saksi dari orang non muslim. Ini di ayat ini digambarkan begitu. Wis ana piye meneh, ya wis gawe golek saksi yang lain. Artinya penting saksi itu, walaupun sekali lagi tadi kita sampaikan, seandainya tidak ada saksi tapi mampu membuktikan bahwa itu wasiat, maka tetap wasiatnya harus dilakukan kalau memang terkategori wajib dipraktikkan. Jadi APE memang pakai saksi yang adil. Undang teman, undang saudara, Bapak tolong saksikan nggih, saya mau berwasiat begini. Biar nanti kalau kita udah meninggal, wasiat itu punya kekuatan untuk dilakukan. Nah, orang sekarang itu kalau tidak ada saksi, tidak ada bukti, nanti pura-pura tidak tahu. Apalagi urusan uang besar. Wah, saya merasa tidak tahu kalau ada wasiat, kata anaknya begitu. Padahal bapak wis wasiat, dia tahu betul. Hanya karena tidak ada saksi. Maka dianjurkan betul yang namanya wasiat ya pakai saksi.
Nah, saksinya nanti kalau ditanya wajib menjawab, apakah benar Bapak menjadi saksi ketika wasiat ini tersampaikan? Orang tersebut adil ya, wajib adil, itu wajib menyampaikan apa adanya. Ya benar, saya menjadi saksi ketika orang ini berwasiat seperti ini, bla 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 bla. Kalimatnya saya tulis, saya ingat. Nah, itu yang mestinya dicamkan oleh setiap pribadi muslim. Nek kula jenengan wis dadi saksi ya harus betul-betul menjadi saksi yang adil. Jangan pelin-pelan, jangan mencela-menceli. Dadi saksi mencela-menceli. Kalau ngidul sak penake dhewe. Nah, ini tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan seperti itu. Nah, ini berikutnya adalah membahas tentang saksi. Makanya ada kondisi umpamanya, kalian itu bepergian, kata Allah begitu. Bepergian, tanda-tanda kematian udah datang ini. Bayangkan Bapak Ibu, orang mau haji. Ya, di mana? Di tengah perjalanan atau mungkin dia belum sampai tanggal 9 Dzulhijjah, dia sakit, dia sadar mau mati. Iya iki wasiat iki. Nah, ini diterangkan. Au akharani min ghairikum in antum darabtu fil ardi fa asabatkum musibatul maut. Wis saanane saksi. Nek perlu saksi itu disumpah sesudah sholat. Jadi cari saksi sesudah sholat ya. Karena apa Bapak Ibu, waktu itu zaman Nabi kan tidak mudah untuk mencari saksi. Manusia juga belum banyak. Jadi tahan dia sesudah sholat agar dia bersaksi untuk Anda. Ya mungkin ini sekarang amat sangat kesulitan untuk dilakukan, tidak terjadi yang seperti ini, tapi kita perlu tahu, oh berarti ngono toh. Berarti ngono. Cari saksi ketika kita mau berwasiat. Saking pentingnya wasiat, dalam perjalanan kita tidak ada yang kenal, cari saksi. Ben pas, ben tepat. Nah, saksi itu tidak boleh mengambil keuntungan dari kesaksiannya dengan cara memanipulasi. Makanya saksi itu ya bahaya Bapak Ibu. Dalam Islam saksi itu tanggung jawabnya berat. Saksi itu tanggung jawabnya berat. Makanya kan belok dikit ya, belok dikit. Kita kan kalau nikah ada saksi Bapak Ibu. Dulu pernah kita bahas ketika kita bahas fikih nikah. Nek jenengan ngerti si fulan iki duwe bojo. Umpamane nggih. Wong wedok duwe bojo. Bojone minggat 4 tahun. Atau pergi ke luar negeri enggak jelas enggak jelas statusnya. Tapi jenengan tahu dia belum cerai. Jenengan tahu dia belum cerai. Lalu dia mau nikah dengan orang lain. Terus jenengan gawe saksi. Saksi ditanya, apa benar bahwa orang ini lajang, tidak punya suami, sudah cerai dengan suaminya yang dulu. Terus saksi ini ngomong, ya benar, memang orangnya begitu. Wah, ini saksi palsu ini. Dosa Bapak Ibu. Ya, makanya kita kalau bersaksi harus apa adanya. Ya memang apa anane ngono kuwi. Lah kalau tidak siap ya jangan jadi saksi. Kalau tidak siap apa adanya. Lah kalau kita tahu, saya sudah tahu kok. Saya sudah investigasi, memang orangnya begini. Ini memang lajang, ini belum nikah. Sepengetahuan panjenengan begitu dan panjenengan sudah usaha, maka kesaksian Anda berarti benar. Seandainya suatu saat salah, Anda punya udzur, punya alasan. Ya Allah, saya kan sudah usaha untuk membuktikan bahwa ini benar. Saya validasi betul. Memang kemampuan validasi saya seperti itu. Toh akhirnya keputusannya keliru. Kita punya udzur, punya alasan. Nah, tapi nek sak kabeh dhewe ngerti wae ora. Cetha wae ndak. Usaha ndak, Pak, dadi saksi, Pak.
Lho sapa sing dadi saksi? Lha iki dadi nganten ngene iki di ngantenke. Lah kita itu didikte berarti ndak tahu sesungguhnya. Ya hati-hati aja. Artinya kalau jenengan jadi saksi, jadilah saksi yang adil, saksi yang benar, saksi yang memang mengikuti aturan kesaksian yang dikehendaki dalam aturan agama. Jadi ojo nggampangke sesuatu yang sesungguhnya di sisi Allah itu urusannya berat. Jangan nggampangke. Halah dadi saksi sing penting tanda tangan. Nah, jadi jangan begitu nggih Bapak Ibu. Kita berat urusannya nanti di hadapan Allah nggih. Nah, saksi itu kalau dalam bahasa maknanya hadir. Karena orang yang hadir itu menyaksikan. Itu menurut bahasa. Tapi menurut syarak adalah ikhbaru syahsi bihaqqi ghairihi ala ghairihi bilafzi asyhadu. Yang namanya saksi itu menurut syariat agama adalah mengkhabarkan, menceritakan keadaan orang lain, ya, keadaan seseorang dengan hak orang lain dengan lafaz saya bersaksi. Artinya kan berarti si fulan ini mengatakan bahwa saya melihat atau saya yakin bahwa ini begini. Saya sampaikan kepada orang lain, itu namanya kesaksian. Jadi kalau namanya kesaksian ya pertama ada syaratnya, saya bersaksi, satu. Yang kedua ada saksinya, pelakunya. Yang ketiga ada benda atau barang yang disaksikan. Jadi yang disaksikan apa? Benda, barang, atau keadaan yang disaksikan itu. Itu aturan-aturan di dalam urusan syahadah, dalam urusan kesaksian. Jangan sekali lagi gegabah nggampangke urusan kesaksian. Nah, kalau umpamanya kita masih hidup menjelang mati, ternyata dugaan kita salah, kita tidak mati-mati, Bapak Ibu. Kita tidak mati-mati. Niki kita emeh mati malah wasido mati. Sementara saksinya itu ternyata saksi yang tidak adil, saksi yang tidak benar. Apakah boleh kita mengganti kesaksian tersebut? Boleh. Yang umpamanya kan kita tidak jadi mati Bapak Ibu. Udah kok malah urip. Malah urip. Lalu kesaksiannya tersebut ini karena kesaksiannya tidak jelas. Besok kalau ternyata saya benar-benar mati, ini kesaksiannya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Jebule kita memilih saksi-saksinya tukang bohong. Kita memilih saksi-saksinya ternyata ya tidak amanah. Kalau itu yang terjadi ya, dan kita tahu, boleh silahkan. Oh mas maaf ya, saksi ini kesaksiannya sampean tak ganti, tak cabut kesaksian yang pernah saya minta kepada panjenengan untuk menyaksikan. Nah, kalau ada saksi, ya, ada saksi, dan ini dalam Islam itu hukum pidana itu kayaknya semuanya harus ada saksi. Makanya hukum Islamnya angel, Bapak Ibu. Bukti itu kalah dengan saksi. Bukti itu kalah dengan saksi. Saking hebatnya saksi. Makanya saksi itu dibatalkan bagi orang yang tidak mau atas kesaksian orang lain, kan dia pakai sumpah. Udah sumpah untuk membatalkan kesaksian. Orang zina itu Bapak Ibu, orang zina. Ada 15 bukti tapi tidak ada saksi, tidak boleh disebut pezina. Bukti ini akeh, tapi ono saksi ini. Oh saksi ini kudu papat, saksinya tinggal 3 saja, tidak sah itu kesaksiannya, batal. Artinya seseorang tidak bisa dihukum dengan zina
ketika kesaksian yang ada hanya 3 orang. Kudune papat. Betapa dasarnya saksi ini. Bukti banyak, tapi tidak ada saksinya. Tidak bisa dikatakan, oh ini pezina, dihukum ini. Tidak boleh. Jadi kesaksian itu begitu kuatnya. Nah, kesaksian itu supaya benar, maka dia disumpah. Ketika orang bersaksi, kemudian disumpah, maka dia harus diterima. Nah, dia harus diterima, Bapak Ibu. Nah, padahal kene juga saya siap bersaksi atau sebaliknya. Artinya 2 orang sumpah-sumpahan dan dia menjadi saksi atas sesuatu yang berbeda. Ngeten pripun Bapak Ibu? Gugur semua. Contohnya adalah dalam kasus li'an. Ya. Li'an. Li'an itu pripun? Suami menuduh istrinya berzina. Tapi suami tidak punya bukti, tidak punya saksi. Saksinya dia tok, hanya dia tok. Tidak ada saksi lain. Kemudian dia melaporkan ke pengadilan bahwa istrinya itu berzina. Konsekuensinya saya tidak mau mengakui anak yang ada dalam kandungan istri saya. Nah ditanya, nah, kok kondone zina? Buktimu apa? Tidak ada. Saksimu? Saya sendiri. Pelapor sekaligus jadi saksi kan tidak bisa. Maka yang dilakukan oleh hakim adalah meminta dia, kalau Anda benar atas tuduhan Anda, silahkan Anda bersumpah sebanyak 5 kali. Ya, 4 kali bersumpah demi Allah bahwa yang saya sampaikan benar. Yang kelima, sumpah demi Allah, jika saya salah dalam menuduh ini, saya siap mendapat laknat dari Allah. Jadi kesaksiannya dirinya 4 kali, yang 1 siap dilaknat. Begitu ada suami begitu, istrinya apa? Istrinya cekel, rajam. Karena suaminya sudah bersaksi. Nah, ini kan mungkin orang mengatakan, loh ya tidak adil toh, wong dia tidak punya bukti apa-apa kok. Kok enak menono? Maka si istri diberi hak yang sama. Istri dipanggil. Kata suamimu, kamu sekarang hamil itu bukan anak dia. Berarti kamu zina. Dan suamimu sudah melaporkan kepada pengadilan dan sudah bersumpah sebanyak 5 kali. Oleh karena itu, atas sumpah suamimu, kamu harus ditangkap, dihukum rajam, pendem separuh nganti mati. Istrinya tidak terima. Oh, tidak bisa begitu. Dia sumpah, saya bisa sumpah. Nah, diberi kesempatan dia sumpah 5 kali. Demi Allah, bahwa yang dituduhkan suami saya itu tidak benar. Sampai 4 kali. Yang kelima dikuati. Demi Allah, seandainya yang disebutkan suami itu benar, maka saya siap mendapat murka dari Allah. Begitu udah ada kesaksian, lepas, dia tidak jadi dihukum. Dua-duanya bebas. Suami bebas, istri bebas. Nah, kesaksian begitu kuat Bapak Ibu. Nuduh ora ada bukti, saksine awake dhewe sumpah. Sumpah 5 kali, yang dituduh harus dihukum. Begitu mengkonter dengan sumpah yang sama 5 kali, bebas semua. Ya wis selesai masalah. Tidak usah diperpanjang. Berarti suami tidak berzina, tidak menuduh berzina, istri ya tidak berzina. Tapi karena dia sudah bersumpah, apabila bohong dia dilaknat oleh Allah, tunggu saja. Sebentar lagi sopo sing sambal bledek. Sebentar lagi sopo sing mati ngenes. Titeni wae. Nah, titeni aja. Itu kekuatan kesaksian Bapak Ibu. Kekuatan kesaksian menurut syariat kita. Makanya berkali-kali tadi kan 2 ayat ini kan membahas tentang kesaksian Bapak Ibu. Jadi intinya kula jenengan hati-hati terhadap kesaksian, karena kesaksian itu memang dahsyat. Tapi kalau memang kita
bisa, perlu, dan diminta jadi saksi, tidak boleh menolak. Tentu kita harus menyampaikan apa adanya. Bapak jenengan akon kula dadi saksi, kula matur apa none lho ya. Ora iso jenengan setel kudu ngene enggak bisa lho ya. Saya sampaikan begitu. Wah, ini berat Bapak Ibu. Kalau tidak benar jenenge kesaksian palsu. Kesaksian palsu. Ada teman kita yang kena kasus pidana korupsi. Nah, kita tahu diundang jadi saksi. Sampeyan yo ngerti Mas, nek dhek korupsi, piye le jawab? Muni yo makake kancane, muni mboten kesaksian palsu. Paling pol kita bisa mengatakan saya tidak bisa menjawabnya. Anda harus menjawab dengan benar. Saya tidak bisa menjawabnya. Saya takut salah. Kuwi endo sing pas. Tapi nek ditanya kok begitu terus, ganti jenengan yang dadi tersangka. Ya saksi kok bulet, jangan-jangan dhek melu katut. Nah, ini malah jadi masalah ya. Makanya Bapak Ibu, memang manusia itu ada yang diuji oleh Allah dengan menyaksikan kejahatan, mengetahui tentang kemaksiatan, dan dia diuji sebagai saksi. Kan susah nih, maju kena, mundur kena. Nah, tapi karena memang manusia itu ujiannya beda-beda, macam-macam. Apabila seperti itu ya kita harus siap, sampaikan apa adanya sesuai dengan kemampuan kita. Ya, termasuk saksi dalam urusan wasiat. Ojo mincelah-mincele nek dadekke saksi. Saya kira itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan.